Tapi if you look at the last 5 years, if you own 30 stocks, you have 5 winners, you have 25 losers. Why? Risk profile ini tentunya nanti akan kita ngomong terkait dengan exposure ataupun diversifikasi kita, dan juga nanti urusannya sama review dan rebalance tadi. Nah, rebalance dari aset manajemen kan ada bagaimana kemudian bisa mengatur, menjaga supaya nggak over exposure. Tapi ternyata reksadananya ini jauh melebihi dari ekspektasi saya. Ini menarik juga. Nah, inilah yang kadang perlu juga investor retail terutama lakukan. Karena apa? Dengan demikian kita bisa melihat tujuan kita tercapai, risiko bisa kita ukur ya. Mungkin Henan Asset bisa dibilang sebagai one of the few true long-term investors di capital market ya. Bisa dibilang kita hold our stocks itu bisa 5 years, sometimes more. Itu core portfolio kita. Dan yang terpenting adalah kita memegang saham-saham dengan multi-layer value discovery potential. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Musikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita ada kedatangan ya manajer investasi ya dari Asset Management, yaitu Henan Asset Management, dan juga kita kedatangan financial planner juga yang akan bagi-bagi insight buat teman-teman semuanya di hari ini ya, gimana untuk managing portofolio teman-teman ya, gimana untuk strategi investasi sampai di akhir tahun 2025 nanti. Nah, tapi kita juga hari ini akan meng-highlight juga ya teman-teman ya, salah satu manajer investasi yang terkemuka dan juga bisa dibilang ya best performance juga ya di tahun ini, yaitu adalah Henan Asset Management. Mungkin kita kenalan dulu sama Pak Ivan Camdani as Head of Investment dari Henan Asset. Mungkin kita sapa dulu nih Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Halo Mbak Rati, halo Pak Di. Apa kabar Pak? Baik. Thank you nih udah ke Ajaib Sekuritas ya Pak ya. Thank you sudah diundang. Oke. Dan kita kenalan sama narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Adi ya, sebagai financial planner yang nanti kita juga akan sharing ya buat teman-teman semuanya yang bingung nih investasi sampai di akhir tahun seperti apa. Nanti kita akan bahas juga ya sama Pak Adi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung tanya aja nih, mumpung ada head dari Henan Asset Management ya, Head of Investment ya, manajer investasi yang mungkin teman-teman beli reksadananya. Nah, kita sekarang kedatangan yang punya reksadananya gitu ya dari Henan Asset. Pak Ivan mungkin bisa share dulu nih Pak, dari Henan Asset tuh profilnya seperti apa sih Pak? Milestone-nya seperti apa secara singkat ke teman-teman investor ajaib? Oke, jadi kita itu dimulai sebetulnya dari Henan Sekuritas di tahun 1990. Jadi kita salah satu mungkin founder dari bursa, dan di tahun 2006 spin-off Henan Asset Management, dan memang mungkin kita bisa dibilang one of the few true long-term investors mungkin di capital market Indonesia saat ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, tadi kan di awal saya udah spill ya, bahwa kita kedatangan manajer investasi yang best performance di tahun ini. Dan itu bukan tanpa alasan, karena Henan Asset baru saja memenangkan penghargaan ya Lipper Fund Award 2025 dari London Stock Exchange Group atau LSEG yang diadakan di tahun 2025 ini ya, untuk kategori Global Islamic Fund. Nah, produknya apa aja dari Henan? Kita lihat ada Hapam Ekuitas Syariah Berkah dan juga ada Hapam Syariah Ekuitas. Nah, dua produk ini ya memenangkan ajang bergengsi lah. Mungkin kita langsung bisa tanya aja sama Pak Ivan ya. Ini apa sih tips and triknya nih? Kalau kita lihat kan Hapam ini tadi salah satu yang terbesar juga, dan juga ya salah satu yang terlama juga ya Pak ya track recordnya. Jadi mungkin bisa di-spill gimana caranya Hapam tuh bisa memenangkan award ini, award yang sangat bergengsi lah istilahnya. Oke, mungkin yang pertama saya highlight dulu dari seberapa pentingnya award ini sebetulnya ya untuk kami. Jadi kita atau fund kita, Hapam Syariah Berkah dan Hapam Syariah Ekuitas, dibandingkan dengan global funds syariah lain yang mungkin ada di Middle East dan ada di regional ya. Jadi award ini sangat mungkin satisfying untuk kita karena satu is very completely objective mungkin ya bisa dibilang. Sorry to say memang banyak award di domestik ini yang gimana untuk bisa menang kita harus sponsor.
This time, no. Kita purely mungkin dikasih award-nya based on our merits gitu ya. So I think that's number one. Seperti tadi saya sampaikan, untuk kenapa kita bisa mencapai prestasi tersebut, mungkin Henan Asset bisa dibilang sebagai one of the few true long-term investors di capital market ya. Bisa dibilang kita hold our stocks itu bisa 5 years, sometimes more. Itu core portfolio kita. Dan yang terpenting adalah kita memegang saham-saham dengan multi-layer value discovery potential. Kan seperti itu kan berarti ya. Baik, jadi tadi ya teman-teman ya, kalau kita lihat kan di LSEG ini tadi jadi salah satu yang terbaik gitu ya Pak ya, dari kategori Global Islamic Fund. Yep. Jadi tadi 2 produknya. Nah, itu berdasarkan performa 3 sampai 5 tahun ya Pak ya. Nah, mungkin kita ke Pak Adi dulu ya teman-teman ya. Kalau Pak Adi melihatnya seperti apa nih Pak? Ada fund yang memenangkan Global Award nih. Kira-kira kalau sebagai dari sisi investor atau dari segi financial planner tuh, kira-kira apa sih Pak achievement ini tuh bermakna apa? Yes, oke. Terima kasih Mbak Ratih, Pak Ivan. Seru banget penjelasan singkat tadi Pak Ivan ya. Yang bisa kita lihat langsung adalah, pertama adalah kita ngomong trust building. Nah, dari produk sudah kita bisa lihat dia outperform ya, outstanding performance. Kemudian yang kedua bahkan dapat reward dari salah satu exchange dunia yang ternyata ini kalau kita mau track lebih lanjut itu adalah exchange tertua bahkan sebelum NYSE. Sebelum Nasdaq ya. Nah, ini makanya yang kemudian pengakuan ini menurut kita ya, jadi kayak misalnya gue mau beli ini kayaknya mantap aja sih kayak gitu kan. Nah, salah satu yang bisa kita lihat lagi, ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai berarti dia akan ada yang namanya margin berapa? Karena kita akan ngomongin tentu cuan. Ya, cuan ini kenapa misalnya menarik? Tapi di saat cuan ini menarik atau lebih tinggi dari yang lain, pada umumnya akan ngikutin risknya kayak gitu kan. Tapi ketika risknya ini masih favorable, masih terukur, why not? Apalagi kalau misalnya dari reksadana seperti yang syaratkan oleh OJK itu kan minimal 10M. Ternyata di produk tadi kita bisa lihat ratusan atau malah mendekati T ya. Sudah lebih. Malah sudah lebih ya. Oh ya, sudah lebih dari 1 T. Nah, ini jadi salah satu pertimbangan bagi kita untuk masuk. Karena apa? Karena kadang kita juga yang biasa oleh teman-teman financial planner lihat adalah review setengah tahun atau 1 tahunan. Kedepannya mau ngapain nih? Nah, ini yang kemudian bisa sebagai salah satu indikator untuk bisa dipertimbangkan untuk menjadi salah satu instrumen investasi mereka. Itu, Mbak Ratih. Oke, tadi Pak Adi udah mention ya, apa sih yang dilihat dari investor tuh kita harus lihat dari AUM-nya ya Pak ya. Nah, sekarang untuk produk yang menang award ini nih Pak Ivan ya, HPAM Ekuitas Syariah Berkah dan HPAM Syariah Ekuitas tuh kira-kira AUM-nya berapa dan kira-kira tuh rebalancing portofolio itu seperti apa sih Pak bisa menang award yang bergengsi ini secara global? Oke. So dari AUM sih mungkin bisa dibilang lebih mudah dibilang di atas 1 triliun ya saat ini kategorinya. So kita memang pertama kita harus memahami dulu dari syariah itu indeks itu seperti apa. Jadi kita harus perhatikan bahwa memang syariah indeks itu pada umumnya akan lebih baik pada saat economic cycle atau business cycle itu sedang mungkin mulai uptrend. Jadi mid capsnya appreciate. Kalau kita ngomongin perbankan itu harusnya early cycle kan dari early market cycle. Itu daripada saat flow asing masuk dan mungkin institutional investors mulai akumulasi baik yang domestik maupun luar negeri. Itu di perbankan dulu, tapi perbankan itu sebetulnya mungkin bisa direpresentasikan di syariah index itu berdasarkan ya sektor apa nih yang drive ekonomi dan business cycle saat ini. Nah kebetulan di 5 tahun terakhir sebetulnya pertumbuhan ekonomi struktural Indonesia tuh bisa dibilang tidak ada tema yang clear yet. Dan pada saat periode ini saham-saham long term mungkin kita bilangnya long term bias itu bisa dibilang ada di fase growth justru akumulasi aset dan kemudian solidifying financials-nya dan bisa dibilang ya timingnya pas kemarin pada saat mungkin dalam 3-5 tahun terakhir kita memang menargetkan setiap tahun kita punya satu multi-bagger stocks di dalam portfolio kita
yang bisa ngedrive performance. Jadi ya memang kita kebetulan sesuai ekspektasi, ada winner stocks year by year yang kemudian menyebabkan performance-nya bisa signifikan. Dan kita harus ingat di syariah funds, bobot atau batas bobot dari sebuah saham itu bisa 20%. Artinya if we have a winner stock and high conviction stocks di situ, ya kita bisa put as much as 20%. Dan itu impact-nya akan signifikan sekali dibandingkan dengan 10% di konvensional. Gitu. Seperti itu sih Mbak Rati. Baik, ini menarik ya teman-teman. Kalau rebalancing-nya tuh kira-kira seberapa cepat sih Pak? Actually kalau di syariah kita termasuk yang rebalancing-nya quite minimum ya. Jadi kita nggak terlalu banyak trading. Kecuali memang kita ada strategi jangka pendek untuk menjaga volatilitas. Itu biasanya kita fokus di big caps-nya syariah index. Itu ada mungkin 5 yang liquid yang kita bisa gunakan untuk sebagai proxy kalau memang ada misalnya inflow atau memang ada spesifik, ada berita yang menarik di saham-saham tersebut atau di perusahaan-perusahaan tersebut, kita bisa gunakan. Artinya tapi itu belum tentu ada, ya itu tadi seperti saya bilang, belum tentu ada multi-layer value discovery kan. Jadi kita gunakan itu sebagai short-term buffer atau short-term performance kicker aja. Jadi mungkin tradingnya bisa dibilang ya not more than 20% of the portfolio. Sisanya we stay on the long-term positions kita sih. Oke, jadi 20% tadi untuk ya secara aktif lah di rebalancing ya Pak ya. 80%-nya ya bisa dibilang ya we stay pasif put lah. or we accumulate. Oke. Oke, menarik ya teman-teman ya. Tadi mungkin bisa dilihat tuh fun fact sheet-nya ya Pak ya. Itu semuanya di-disclose. Ya teman-teman bisa lihat di aplikasi kita atau mungkin bisa langsung ke website-nya Henan ya teman-teman ya. Di situ akan di-disclose sih semuanya fun fact sheet dari produk investasi yang pastinya harus disesuaikan sama profil resiko teman-teman. Nah sekarang kita ke Pak Adi nih. Pak, gimana sih melihat, kita lihat kan IHSG ini hampir hari ini all time high ya. Hampir ya. Di 7910 kan terakhir. Kalau kita lihat lowest-nya itu udah 30% ya dari lowest-nya di April. Nah kalau Pak Adi sendiri melihat nih untuk performa saham dan misalnya reksadana, Pak Adi tuh lebih prefer atau bisa nggak sih kita sebagai investor kita beli saham terus kita juga beli reksadana sahamnya nih, karena ada investor yang mungkin apa ya istilahnya hanya memilih satu lah. Jadi mereka punya resiko di satu instrumen investasi aja. Kalau menurut Pak Adi ini seperti apa? Ya, ini jadi menarik ketika kita ngomong misalnya IHSG hampir ATH kayak gitu ya, all time high. Nah, kalau dari sisi kita financial planner akan selalu menyarankan bahwa sebagai seorang investor pertama berlakukan DCA. Tapi sebelum DCA pun ya, dollar cost average ataupun kita beli berkala di harga berapapun ya, kita sesuaiin dengan kita punya tujuan dan kita juga punya risk profile. Risk profile ini tentunya nanti akan kita ngomong terkait dengan exposure ataupun diversifikasi kita, dan juga nanti urusannya sama review dan rebalance tadi. Nah, rebalance dari aset manajemen kan ada bagaimana kemudian bisa mengatur, menjaga supaya nggak over exposure ketika dari yang tadi misalnya Pak Ivan bilang, dari yang mungkin middle cap menjadi big cap misalnya kayak gitu kan. Ini kan terjadi over exposure ya. Nah, bagaimana kemudian rebalancingnya? Dari sisi klien kita juga bisa sama. Contoh misalnya, ada seorang klien yang kemudian dia punya beberapa portofolio, let's say misalnya di saham dan juga di reksadana saham, RDS dan juga saham ya. Ternyata di saham yang dia pilih itu lagi hancur, tapi RDS-nya kemudian naik. Ya, nah ini kan berarti terjadi over exposure. Kalau ternyata signifikan, maka juga harus di rebalance juga. Nah ini yang bagaimana kemudian kita bisa memaknai walaupun indeks itu mau naik atau turun, ketika kita ngomong as an investor ya, sebagai seorang investor, maka harus kita pisahkan ketika kita sebagai seorang trader. Totally different. Because what? Kita ngomongin long term, bukan short term. Dan long term ini kita taruh ruhnya, yaitu apa? Ruh dari kita investasi, yaitu tujuan kita pengen ngapain. Karena banyak bahkan sekarang Gen Z yang nggak naruh ruh di dalamnya, yang terjadi akhirnya FOMO, ikut-ikutan. Panic buying, panic selling terjadi, bahkan tanpa harus dior. Nah ini yang makanya bagaimana kita sebenarnya tetap menjaga. Karena kalau enggak kebalik, telat ngangkat nih, nanti bisa naik lagi, ternyata udah di harga pucuk dan seterusnya. Tapi ketika long term, kita sudah pelajari fundamentalnya dan dia punya sustainability dan consistent growth yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan,
sebenarnya taruh di situ for long term itu adalah better daripada kita short termnya, kayak gitu kurang lebih. Baik Pak Adi ya. Kalau misalnya Pak Adi sendiri ini melihatnya seperti apa nih Pak tadi ya? Kalau basically kan memang reksadana saham ya, tadi Pak Adi sudah mention juga kita harus ya punya ruh lah di investasi kita ya, supaya kita nggak FOMO dan sebagainya. Kalau misalnya Pak Adi sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Kalau melihat IHSG sekarang kan all time high dengan reksadana saham yang tadi yang udah istilahnya di manage lah sama manajer investasi, jadi kita nggak usah pusing ya kira-kira ini tuh nanti akan isinya apa aja nih portofolio kita, karena sudah ada manajer investasi yang merebalansi kita punya portofolio melalui reksadana ini. Atau mungkin kita beli langsung di sahamnya aja gitu Pak. Apakah mungkin profil resiko dari seseorang tuh menentukan Pak, orang itu misalnya beli reksadana aja atau beli saham aja gitu? Kira-kira baiknya seperti apa sih Pak Adi? Ya, profil risiko juga bisa menentukan, walaupun tetap di misalnya saham ataupun reksadana saham, yang terjadi adalah sebenarnya tinggal dia itu konsentrasinya berapa persen. Contoh misalnya seorang agresif bisa aja tetap 80% di saham, 20% di obligasi misalnya, ya. Dan begitu sebaliknya, orang konservatif di saham boleh, tapi maksimalnya 20%. 80% yang di pendapatan tetap atau bahkan di money market misalnya. Nah, ini bagaimana exposure bisa terjadi dan review rebalance tadi supaya orang nggak terpapar yang kemudian dia sampai dengan mungkin nggak peace of mind, bahkan bisa suicide, amit-amit ya misalnya. Nah, itu kan banyak terjadi sekarang di Gen-Z yang kemudian mereka fobia, bahkan banyak presiden buruk. Aku nggak mau lagi masuk di apa. Nah, ini bagaimana kita bisa menghindari. Yang kemudian yang kedua, menarik dari yang tadi dijelaskan oleh Henan Asset adalah bahwa portofolio ini ternyata diversifikasinya menarik. Nggak cuma satu. Kenapa? Kalau cuma punya satu dari MI ya, itu ketika nggak perform, ini akan menjadi presiden buruk kan kayak gitu. Wah, ternyata di sini nggak asik nih misalnya. Nah, ini yang kemudian kita bisa ada beberapa pilihan. Ya, jadi dari situ yang kita bisa lihat juga. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat bagaimana seorang investor itu bisa dia itu apakah memilih saham saja ataupun reksadana, ini dari yang keterwakilan dia. Makanya fungsi kita sebagai perencana keuangan kadang perlu menjelaskan tentang sebenarnya ini tetap bisa menarik bagi segmented, bagi orang-orang yang memang cocok. Yaitu apa? Seorang investor yang nggak mungkin ngulik dari satu persatu saham, ya, karena dia butuh ya misalnya dari racikan dari Henan Henan Asset ya. Nah, itu yang kemudian udah yang penting pokoknya per tahunnya berapa. Saya sekarang lagi bandingin ya kecil-kecilan antara obligasi dengan sebuah reksadana, tapi ternyata reksadananya ini jauh melebihi dari ekspektasi saya. Baik, terima kasih ya Pak Adi ya untuk penjelasannya tadi ya teman-teman ya. Jadi sebagai investor ya kita harus sesuaikan juga ya Pak sama profil resiko juga gitu kan ya. Tadi juga harus tahu lah apa yang ya kita investasikan gitu, kita beli gitu kan. Nah, kalau misalnya Pak Ivan nih, kita kan melihat ya bahwa fenomena yang dibilang masyarakat ya terkait dengan reksadana saham tuh istilahnya high risk dan walaupun high return juga ya. Kira-kira seperti apa nih Pak? Kira-kira kalau seperti ini tuh cocoknya investor yang tipenya seperti apa sih Pak? Jadi berarti memang pertama memang reksadana itu perlu banyak edukasi untuk masyarakat ya. Jadi banyak yang tidak memahami reksadana itu apa, betulnya. Dan kedua, untuk orang-orang yang sudah pernah di reksadana, ada memang problem besar. Ini global, bukan hanya di Indonesia. Mungkin secara statistik 80% itu in the long term, reksadana itu underperform index. That's a big issue. Artinya, if you put money in reksadana, di mana mungkin fee-nya lebih tinggi daripada index funds, and then you get less return, why? Ya kan? Sebagai konteks kita harus ingat, di 5 tahun terakhir ini IHSG mungkin range bound. Nah, ini new high, yang sebetulnya very late, harusnya sudah kejadian 3-4 years ago, kalau economic cycle kita normal gitu. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai investor reksadana, fund manager seperti apa yang Anda inginkan untuk mengelola reksadana atau uang Anda gitu ya maksudnya. Jadi tidak semua sektor ekonomi atau segmen ekonomi di Indonesia itu ada represented di bursa. Contoh kemarin ada down trading. Perusahaan-perusahaannya nggak ada di IHSG. But how do you capitalize that? Nggak bisa di IHSG.
So what are the other options? Then you have to go to misalnya konglomerasi. Sekarang kan lagi hot konglomerasi. Kenapa konglomerasi is very interesting? Karena at this time of during this period gitu, this economic cycle, yang punya capital access hanya mereka. Yang other companies, yang smaller companies don't have capital access. And sedangkan capital access is everything during downturn. Meaning cash holdings, ability to raise debt misalnya. Nah, yang kita coba lakukan adalah di Henan Asset adalah pertama, kita tidak mau punya posisi yang konsensus. Let's say you have 5 reksadana, coba lihat isinya apa. Kalau misalnya 80% itu sama, you're not diversifying enough, ya kan? Nggak ada gunanya punya 5 itu, mendingan satu aja. Exactly. Yeah, exactly. So, what we try to offer adalah di Henan Asset adalah we have positions that we believe or we think itu akan memberikan value atau mungkin return yang lebih bagus dibandingkan dengan posisi-posisi konsensus. Bukan berarti kita tidak membeli mungkin saham-saham konsensus, kita akan beli tapi hanya untuk buffer. Dan again, mungkin let's say we know there is an inflow gitu ya. Kita beli banks of course gitu, why not gitu ya. But if we think inflow-nya akan keluar, why do we own banks misalnya, seperti itu. Atau we see a company is very cheap, tapi kita nggak tahu kapan ini business cycle, economic cycle-nya bisa bantu mendorong lagi saham-saham atau saham value ini. So we try to avoid it. Terakhir, over diversification is not good. Jadi artinya begini, if di sebuah reksadana itu hold let's say more than 30 stocks, actually more than 20 stocks, itu even if the fund manager picks the right stock, itu is meaningless in terms of, not meaningless, but is less impactful untuk performa. Kita mesti ingat di 5 tahun terakhir, if you look at LQ45, jumlah saham yang actually positively perform and above the IHSG, jumlahnya turun terus. Sampai akhir-akhir ini, mulai ada inflow, that's fine, that's great. Tapi if you look at the last 5 years, if you own 30 stocks, you have 5 winners, you have 25 losers. Why? We don't understand the logic gitu ya. Dulu saya berpikir seperti itu, tapi sejak saya di Henan Asset, saya coba berubah cara pikir saya dan I understand kita harus dig deeper, find better stocks yang we can hold for long term and we know ada high probability untuk outperform. Jadi seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Rati, investor apa yang cocok di reksadana? Sebetulnya tadi Pak Adi sudah sampaikan. Pertama, do you actually have time to manage your portfolio? Itu pertama. Kalaupun Anda sebuah trader saham, that's great. Mungkin your specialty or what information you have is different than us, gitu kan. So the way you diversify is you look at Henan Asset, cocok nggak dengan diversifikasi yang ditawarkan dibandingkan dengan portfolio yang Anda pegang sendiri kan. If you like banks, but you want diversification dari saham-saham misalnya certain groups that we are invested in, that's a great diversification. And nggak usah pusing. We do our best untuk mengatur supaya the performance is as good as we can deliver. Itu aja sih Pak Adi. Oke Pak Ivan ya, jadi bisa dikatakan Henan tadi memang melihatnya growth ya Pak ya, dari stok itu sendiri atau mungkin story juga nih dari stok itu. Karena kalau misalnya tadi Pak Ivan mention ya, kita nggak mungkin kalau untuk Henan sendiri tuh nggak terlalu banyak invest di value stock yang memang include di LQ45 ya Pak ya. Well, sebetulnya bukan berarti kita tidak invest di value stocks, but we need to understand value stocks itu only works if the economic cycle is normal. If there is no economic cycle, it's value tapi opportunity cost saja. Soalnya kita pegang tapi mungkin naiknya masih lama gitu ya. Tapi kan we understand investors don't want that. Ya kita terpaksa udah kita coba atur timingnya supaya kita punyanya pada saat yang tepat aja sih. Seperti itu sebagai tugas kita sebagai portfolio manager. Nah tadi yang menarik ya teman-teman ya. Jadi tadi bedanya teman-teman beli saham sama reksadana saham. Kalau teman-teman mungkin waktunya tuh terbatas gitu ya, tapi tetap bisa dapetin return yang mungkin lebih kompetitif. Nah itu mungkin teman-teman bisa cari reksadana saham ya, yang teman-teman bisa lihat yang performanya memang menarik gitu ya dalam 3-5 tahun terakhir. Nah seperti ya tadi kalau kita lihat dari HPAM Ekuitas Syariah Berkah, kita lihat kan memang
unggul ya Pak ya secara 5 year. Mungkin bisa di-share juga nih Pak untuk yang HPAM Ekuitas Syariah Berkah tuh 5 year sama 3 years-nya tuh berapa sih Pak performanya? Terakhir sih saya lihat di 70% ya untuk yang we try not to watch every day gitu kita perform berapa, tapi kita yang penting we know we're above the benchmark and we look at if our funds in the top 10 kita udah happy lah gitu ya. I think we try to see ini opportunity yang tepat untuk keep pushing atau let's slow down, just take a little bit of risk off the table kan. Yang penting adaptability sih sebetulnya untuk kita ya. Jadi kita menghindari untuk stuck di one way of investing. Yes, we have our core philosophy, tapi at the same time kita juga being pragmatic aja sih. What kind of opportunity is available? Is it wise to react to it? Kalau yes, then we start planning how to build the position kan. Seperti itu aja sih. Baik, menarik ya teman-teman ya. Tadi kan kita harus memanfaatkan opportunity ya. Kalau misalnya memang tadi value stock ya, melihat ekonomi kita cycle-nya masih belum ya kenapa kita invest di situ ya Pak Ivan ya. Jadi banyak opportunity yang lain di saham-saham lain yang bisa kasih growth buat teman-teman dapetin return. Nah, tadi ya balik lagi teman-teman profile resiko seperti apa atau mungkin teman-teman kesibukannya seperti apa. Ya kalau teman-teman memang pede gitu ya bisa beat the benchmark ya kayak IHSG sekarang 10% loh Pak year to date. Ya kalau teman-teman bisa pede ngalahin IHSG ya silahkan ya tinggal diversifikasi aja gitu kan. It is a tough word, right? Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja nih sama time management teman-teman. Kalau misalnya mau beli saham silakan atau mau beli RDS yang udah di istilahnya aktif. Tadi aktif juga ya Pak walaupun 20% doang waktu tadi dari Porto. Yeah. Tapi cukup aktif untuk milih saham yang istilahnya performanya bagus lah di kondisi ekonomi yang seperti ini. Nah, kemudian kita akan bahas di Pak Adi nih. Kalau Pak Adi sendiri itu tipenya tuh seperti apa sih Pak? Tipe profil resikonya? Apakah Pak Adi tuh lebih ke konservatif kah, moderate kah, terus juga high risk kan? Dan mungkin bisa di-spill kira-kira Pak Adi tuh mengalokasikan asetnya tuh ke mana aja sih? Oke, makasih Mbak Ratih ya. Ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya. Kenapa saya sebut ngeri-ngeri sedap? Karena ceritanya begini. Tadi kita mungkin sekilas sudah ngulik yang namanya risk profile. Bagaimana kita sebenarnya punya profil risiko terhadap satu risiko investasi begitu ya. Dan ada temuan yang menarik adalah ketika kita melakukan risk profile di awal ataupun pertama kali, bukan berarti kemudian itu adalah statistik. Ternyata itu very dynamic ya. Sangat dinamis sekali. Yang dulu saya ketika mendeklar bahwa saya seorang agresif, saya masuk di saham hampir 100% dan ternyata lose hampir 100% ya. Itu yang kemudian menyadarkan saya bahwa saya harus retest lagi, harus risk profile retest. Dan hasilnya yang terjadi ternyata saya adalah seorang konservatif yang kemudian saya mulai diverse ke mungkin gold. Kemudian saya mulai masuk juga ke mutual fund, reksadana, dan reksadananya pun mungkin yang antara campuran sampai dengan yang money market ya ataupun fixed income. Dan dari situ baru kemudian saya ketahuan, oh ternyata saya merasakan peace of mind di sana. Kecil nggak apa-apa, tapi ternyata konsisten. Dan bagaimana ketika saya biar nanti bisa dapat return yang nominal yang gede dengan return yang kecil itu berarti pokok saya harus saya gedein. Nah dari sinilah yang kemudian kita punya aim untuk bagaimana ketika teman-teman itu masih di golden period. Golden period itu artinya bahwa masa produktif 22 sampai dengan 59 ya kalau sekarang. Hajar semua untuk bagaimana wealth accumulation di situ, wealth accumulating di situ. Supaya apa? Ketika kita benar-benar sudah retired ya, retirement period datang, itu nggak perlu lagi kerja. Nah, salah satu investment, apalagi yang long term seperti yang Henan Asset punya, ini kan long term nih. Ini jadi menarik untuk kemudian bukan yang kemudian day to day kita harus bisa dibilang kayak mainnya tutup kendang dari yang mungkin paling aman ya, dari tadi kayak misalnya seperti obligasi, suku sampai dengan gold ya, fisik maupun digital misalnya, sampai dengan yang kemudian ke kripto ya. Nah, tapi kemudian ketika reksadana ini saya juga masuk, ini kok menarik.
saya lihat dia performanya memang outperform dibandingkan yang saya punya yang konservatif ya, walaupun nggak seagresif yang kemudian high risk, tapi kayaknya lebih serak nih, lebih cocok nih. Nah itulah yang kemudian saya seorang konservatif to moderate kayak gitu. Nah disclaimer mode on saya sarankan sih bagi para investor sebelum nyemplung ke investasi tertentu, cek lagi deh, karena setiap hari ataupun bukan setiap hari, setiap saat itu bisa berubah. Dan menariknya tadi yang diceritakan oleh Pak Ivan terkait dengan diversifikasi, terlalu sedikit itu nggak bagus, terlalu banyak juga pusing dan nggak worth it. Ini yang kemudian kita sering sharingkan di kelas maupun di forum-forum, bahwa kita jangan terlalu sedikit, walaupun don't put the at the in one basket tadi ya, tapi juga kebanyakan. Kenapa? Nggak worth it kan, review timing kita, effort kita, dan anything else kayak gitu. Inilah yang kemudian kita bisa ngukur sampai sejauh mana. Nah inilah yang harus kita pahami, kita lagi butuhnya apa, sehingga instrumen yang kita pakai itu nggak salah kayak gitu. Sehingga Henan, menurut saya ini disclaimer mode on ya, berarti Pak Ivan dan juga teman-teman sekalian. Di saat teman-teman butuh accumulating wealth ya, maka bisa sebagai dipertimbangkan. Kenapa? Yang namanya reksadana itu kan naikin kekayaan kita. Tapi orang kalau butuh income terus bagaimana? Kalau diambil kan habis nanti lama-lama. NAB-nya berapapun dia naiknya kan. Nah habis. Lantas bagaimana? Berarti convert sebagian. Ketika terjadi over exposure tadi ke instrumen yang memberikan income kayak gitu. Inilah ramuan yang nggak banyak, bahkan belum ada yang suka ngasih tahu kayak gitu. Itu kurang lebihnya. Oke, menarik ya itu. Kayak dari Pak Adi jadi langsung ke closing statement kita ya teman-teman ya. Karena ini udah dirangkum semua sebenarnya ya dari awal kita lihat Pak Adi tadi mention terkait dengan Prof Eris, terus kita butuhnya apa gitu ya. Apakah kita mau mengumpulkan kekayaan kita ataukah kita mau menambah kekayaan kita ya Pak ya. Jadi itu juga yang menyesuaikan kira-kira produk yang kita pilih tuh instrumen investasinya itu apa aja gitu ya Pak ya. Nah itu untuk Pak Adi. Nah sekarang kita ke Pak Ivan nih, karena ya kita akan bahas tadi ya banyak terkait dengan reksadana saham yang mungkin teman-teman juga banyak nih Pak yang bertanya gitu kan ya. Kan sekarang IHSG seperti yang tadi saya mention kan bisa dikatakan ya hampir all time high gitu kan ya. Karena banyak juga yang nanya saya beli saham tapi kok IHSG-nya all time high tapi saham portosinya masih minus. Nah itu mungkin teman-teman bisa cek lagi tuh kira-kira teman-teman udah bener belum tuh tadi rebalancing portofolinya, atau mungkin teman-teman bisa lihat gimana caranya manajer investasi ya atau fund manager ya gimana caranya untuk merebalancing portofolio. Kalau misalnya teman-teman pusing atau capek ya tinggal pilih aja tuh reksadana saham yang memang udah di rebalancing oleh fund manajernya gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat IHSG udah hampir all time high tapi portofolio masih minus ya mungkin salah penempatannya gitu ya Pak ya. Nah oke deh, kira-kira Pak Ivan bisa kasih closing statement nih buat teman-teman investor ajaib. Kira-kira apa sih yang jadi unggulan ya reksadana saham ya di tengah kondisi market yang seperti ini Pak? Oke, jadi memang wajar kalau misalnya teman-teman investasi di beberapa saham dan kok nggak ikut naik gitu sama IHSG-nya. Belum tuh harus khawatir karena bisa aja saham yang dipilih itu benar, tapi memang satu perlu waktu, kedua seperti tadi saya sampaikan saat ini nih lagi fasenya inflow dan kemudian market cycle di mana saham-saham konglo atau saham-saham yang misalnya saham-saham MSCI itu kan naik, tapi belum tentu itu juga exposure-nya sama dengan teman-teman. Jadi bisa aja teman-teman lihat value investing gitu misalnya, nggak salah, nggak apa-apa, just be patient. It's okay, but if you looking for misalnya undervalued company di saat ini dan ekspektasinya naik bersama-sama dengan IHSG, bisa dibilang ya kita harus ingat IHSG itu ada banyak komponen kan, ada komponen yang mungkin naiknya tidak bersama-sama dengan saham-saham indeks pada umumnya atau saham-saham yang kita kenal di yang retail deh, itu kan paling gampang kita lihat ada depan mata, kita tahu brandnya apa, it's cheap right now, betul. Tapi kita mesti ingat ini cycle ekonomi kita lagi baru mulai mau
mau ini nih naik mulai. ya. Iya. Masih di bawah ya. Exactly. Jadi sabar aja. It doesn't mean that your investment is wrong gitu ya. Mungkin pesan untuk teman-teman jika mau investasi di reksadana, always learn, spend time untuk know who your fund managers are. Jadi jangan ikut teman-teman misalnya, oh saya investasi di sana, including us. If your friend invest with us, spend time to know about us. Jadi if you want to visit our office, visit our office. If you want to know siapa fund managersnya, then you check profilnya, experience-nya. Spend time lihat juga performance di jangka panjang seperti apa bandingkan dengan reksadana lain. Bisa aja ada waktunya. Untungnya kita most of the time we perform, tapi ada waktunya kita nggak perform juga, ada juga gitu ya. So it's normal for fund managers. Yang penting kan kita keep the winning rate as high as possible. Itu aja sih. Mungkin itu sih teman-teman. Baik teman-teman, tadi kita udah mengulas banyak sekali ya terkait dengan penghargaan dari LSEG ya terhadap Henan Aset ya, produknya ada HPAM Ekuitas Syariah Berkah dan juga HPAM Syariah Ekuitas ya. Mungkin teman-teman bisa cek di aplikasi Ajaib Sekuritas karena semuanya tersedia, baik itu ya teman-teman mau beli atau mau lihat-lihat dulu tadi seperti Pak Ivan ya, lihat fund fact sheet-nya, lihat performanya seperti apa, bandingkan dengan benchmark ya. Mungkin teman-teman bisa langsung ke aplikasi Ajaib Sekuritas. Kira-kira itu aja untuk podcast kita di hari ini. Sampai jumpa di next podcast teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, thank you. Happy cuan. Ajaib semua bisa.